Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemerintah yang bisa ila yaumiddin, yang sama-sama kita muliakan kedua pembangunan Masjid Hidayah, para pengurus IKM, para pengurus Majelis Taklim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang senantiasa diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mengkaji tafsir Al-Quran dan mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan upaya kita ini sebagai wasilah kemudahan, sebagai wasilah keberkahan, dan menjauhkan kita dari semua hal yang tidak kita sukai di dalam kehidupan di dunia ini, termasuk musibah, termasuk kesulitan dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kami akan melanjutkan kajian surah Hud ayat 110. Surah Hud ayat 110. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musal kitaba fa'tulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib wa inna kullan lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir fastaqim kama umirtu wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir wa la tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar wa ma hum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra liz-zakirin wasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin falawla kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslimun walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in wa kullan naqussu 'alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa jaa
وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna, dan sungguh kami telah memberikan Musa kepada Nabi Musa alaihissalam Al-Kitab Taurat. Ayat ini berulang. Satu-satunya ayat yang berulang adalah yang berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya pada ayat yang ke-98 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin." Pengulangan ayat ini menurut para mufassir untuk menegaskan apa yang mau digarisbawahi di dalam surah Hud ini, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak wahyu kepada manusia sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, terus dilanjutkan oleh nabi-nabi sesudahnya. Nanti ada Nabi Ibrahim alaihissalam, terus ada Nabi Musa alaihissalam. Semua wahyu yang diberikan itu fahtulifa fi, diperselisihkan oleh masyarakatnya. Masyarakat nggak mau ngikutin wahyu, tetapi kebanyakan orang itu berikhtilaf, berbeda pandangan dengan wahyu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu ngikutin hawa nafsunya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walaula kalimatun sabaqat min rabbika, seandainya tidak ada ketetapan dari Allah, seandainya tidak ada ketetapan yang berasal dari Allah. Apa itu? Ketetapan yang menyatakan bahwa kalau semua orang atau kebanyakan orang nanti menyelisihi wahyunya Allah Subhanahu wa taala, laku dia bainahum, niscaya mereka akan diberikan siksaannya. Ayat ini menegaskan kepada kita aslinya hukumnya Allah itu, kalau orang tidak menggunakan syariatnya Allah, dia akan disiksa di dunia dan di akhirat. Tapi sejak Nabi Musa alaihissalam, nanti Allah mulai memberikan penangguhan. Yang disiksa itu nanti tidak seluruhnya seperti kaum-kaum sebelumnya. Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, itu semuanya. Tapi nanti sejak kaumnya Nabi Musa alaihissalam itu hanya di wilayah itu saja. Nah nanti rahmatnya Allah ini nanti ditegaskan lagi ketika datang Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi Muhammad, Nabi yang meminta, ya Allah, kalau ada umatku yang menyelisihi dengan apa yang telah Engkau tetapkan, maka diakhirkan saja azabnya di hari kiamat. Karena itu Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling memiliki sifat kasih sayang kepada umatnya, melebihi nabi-nabi yang lain. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Bahkan Nabi Muhammad itu memikirkan umatnya itu sampai nanti di surga, sehingga beliau tidak mau menggunakan doa yang selalu mustajab yang dimiliki oleh para rasul itu untuk di dunia. Karena itu ketika Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, kapan engkau akan menggunakan doa mustajabmu ini? Semua nabi sudah menggunakan di dunia. Rasul menjawab, aku akan menggunakan doa mustajabku itu untuk memberikan syafaat kepada umatku nanti hari kiamat. Atas dasar ini maka kita juga harus mikirkan keluarga kita, memikirkan anak-anak kita itu selamat dunia akhirat, bukan hanya selamat dunia, tapi juga hidup sejahtera nanti di akhirat. Wa innahum lafi syakkim minhu murib, dan sesungguhnya mereka orang-orang yang menyelisihi tadi lafi syakkim, di dalam hatinya itu selalu terdapat syak. Sakit apa bu? Keraguan. Jadi di dalam menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala itu ada keraguan, terus muncul. Ini benar apa enggak? Gitu. Ini yang kita ikutin ini benar akan membawa kita ke surga apa enggak? Akan menyelamatkan kita dunia akhirat apa tidak? Murid dan juga dia selain membawa keraguan juga membawa kebimbangan, karena dia melihat Islam kok begini, Al-Quran kok begini, kok berbeda dengan agama yang mereka ikuti. Nanti kalau orang itu menggunakan akal kritisnya, nanti dia bisa menemukan, oh ternyata yang benar itu Islam, oh ternyata agama ini mirip-mirip. Yang original itu apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena itu satu-satunya wahyu di antara wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala yang terpelihara sampai hari kiamat itu hanya satu, hanya Al-Quran. Seharusnya dengan memahami ini, akal pikiran manusia itu nyampe. Coba bayangkan dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang itu nggak ada perubahan di dalam kitabnya. Nanti sampai hari akhir, sampai hari kiamat, sampai bumi ini hancur juga begitu. Allah memelihara Al-Quran ini. Terus kepeliharaannya itu dipelihara bukan hanya di Al-Qurannya, di dalam amalan-amalan orang yang beriman juga. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyahum rabbuka a'malahum. Dan sesungguhnya kepada masing-masing orang yang telah berselisih itu la yuwaffiyannahum, pasti Tuhanmu akan memberikan balasan sesuai dengan amalan-amalan mereka. Ada orang yang menyelisihi saja, saya nggak mau masuk Islam, kenapa? Berat masuk Islam itu. Saya nggak mau masuk Islam, kenapa? Saya rasa nggak kuat kalau puasa, saya nggak mau. Gitu. Jadi muncul dari hawa nafsunya sendiri. Ada yang memusuhi Islam, ada yang menghalang-halangi orang yang berada dalam keislaman. Tingkatnya lebih tinggi lagi. Ada orang yang memengaruhi orang yang sudah Islam itu membawa kepada keyakinan mereka lebih tinggi lagi. Masing-masing itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala, akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Itu pasti. Sebagaimana kepastian kita bakal meninggal dunia. Kita bakal meninggal dunia itu pasti. Cuman kita nggak tahu kapan. Amalan kita itu juga nanti dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diberikan balasan kebajikan maupun balasan keburukannya, itu juga pasti. Surga dan neraka itu juga
pasti, maka disebut hak. Hari kiamat itu hak, surga dan neraka itu hak, tak ada yang bisa menyelisihinya, itu pasti datang. Karena itu dalam Islam ada yang disebut dengan ilmu yakin, ilmu yakin. Agama Islam ini, Al-Quran ini adalah ilmu yakin. Kalau kita sudah masuk ke alam kubur, nanti kita akan lihat ainul yakin, oh ternyata benar semua itu. Kita ditanya oleh malaikat. Lalu orang yang sudah berada di alam kubur itu, dia merupakan raudhatun min raudhatil jinan. Alam kubur itu bagi orang yang beriman dan beramal soleh kepada Allah, itu adalah taman-taman surgawi. Tapi bagi orang yang tidak beriman, kufratun min kufratin niran. Tapi bagi orang yang tidak beriman, itu adalah jurang-jurang menuju neraka. Belum nerakanya, belum surganya. Karena surga dan neraka itu nanti ada setelah hari kebangkitan. Tapi orang sudah merasakan. Kita sudah berada di taman-taman surga. Kalau kita sudah berada di alam kubur. Ketika nanti manusia sudah betul-betul berada di surga dan neraka, itulah yang disebut dengan hakul yakin. Ternyata benar semua itu yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu maka fastaqim kama umir. Oleh sebab itu istiqomahlah engkau Muhammad di dalam mengamalkan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama umir, sebagaimana yang aku perintahkan kepada Allah. Ini kalau Bapak Ibu membaca banyak tafsir, inilah satu kalimat yang paling berat bagi Nabi. Kenapa? Karena harus mengistiqomahkan semua yang sudah dilakukan. Keimanannya harus diistiqomahkan, keislamannya harus diistiqomahkan, perbuatan baiknya harus diistiqomahkan. Dalam sebuah hadis dikatakan, ini ayat yang membuat saya berubah. Kenapa? Karena saya harus mikir terus bisa istiqomah. Gitu. Fastaqim kama umir. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya, itu juga diperintahkan kepada kita. Fastaqim kama umir. Wa man taba ma'aka wala tadhab, bersama orang yang selalu bertaubat bersamamu. Coba, ini istimewa banget ini ayat ini. Nabi diletakkan pada posisi yang pertama, fastaqim kama umir. Lalu kita, para sahabat, para tabi'in, semua umatnya, wa man taba ma'ak, itu di belakangnya. Apa ini artinya? Artinya karena kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita mengikuti Al-Quran, kita juga menjadi umat Nabi Muhammad yang paling istiqomah mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau. Wala tatghaw, yang ketiga, jangan engkau melampaui batas. Jangan kita melampaui batas. Melampaui batas itu apa? Kalau orang yang sudah beragama Islam, jangan sering berbuat dosa, jangan sering berbuat kezaliman. Dosa dan kezaliman yang paling besar adalah musyrik kepada Allah. Jangan sampai musyrik. Jangan sampai musyrik. Jangan sampai kita melepas penyembahan kepada Allah. Jangan. Itu yang menjadi penyebab ruginya kita dunia dan akhirat. Innahu bima ta'maluna basir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua pernik-pernik yang ada di dalam hati kalian, di dalam mengamalkan perbuatan itu. Kadang kita mau mengamalkan perbuatan itu, hati kita aduh berat, tapi alhamdulillah bisa. Kadang hati kita mengatakan aduh gimana ya, mau jadi apa enggak ya, gitu. Allah selalu mengetahui perjuangan kita di dalam menghasilkan sebuah amalan, dan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dikatakan basirah itu penglihatan hati. Hati kita ini sebelum melakukan amalan selalu maju mundur. Jadi apa enggak.
selalu begitu. Itu manusiawi. Tetapi kalau kita kemudian ujung-ujungnya jadi, itulah yang kita harapkan. Jangan sampai banyak sekali kemauan tapi tidak ada penyelesaian akhirnya. Tidak ada penyelesaian akhirnya. Kita sudah punya banyak ilmu, kita tinggal mengamalkan. Jangan sampai amalan kita itu kalah dengan ilmunya. Nah, yang baik itu ilmu yang ada dalam pikiran kita diamalkan, sedikit diamalkan. Wala tarkanu. Yang pertama, jangan melampaui batas. Yang nggak boleh itu kita melampaui batas. Yang kedua, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu. Jangan engkau cenderung, jangan engkau bersikap mudah, jangan engkau bersikap moderat ilal ladzina dzalamu, kepada orang-orang yang biasa berbuat zalim. Siapa ini? Orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Siapa lagi yang paling berat? Orang yang tidak menyembah Allah. Jadi dalam akidah kita nggak boleh mentolerir mereka, nggak boleh dalam akidah. Dalam muamalah, dalam kegiatan sehari-hari boleh. Kita harus bersikap baik kepada mereka. Kita harus saling tolong menolong, boleh dalam muamalah. Tapi dalam akidah jangan. Jangan juga kita mentolerir anak-anak untuk bisa melakukan perbuatan kezaliman yang sedikit-sedikit. Misalnya, ini mau bulan Februari, sering orang mengadakan kegiatan apa kalau Februari itu? Apa? Valentine. Kita ikutin mereka, kita ramaikan itu. Kita termasuk ada di situ. Ini jangan itu. Jangan anak-anak kita dibiasakan untuk mengikuti apa yang tidak punya dasar dalam Islam. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu. Fatamassakumun nar. Kenapa? Itu yang bisa menyeret kita ke neraka. Jadi kelihatannya sederhana. Tetapi kalau kita biarkan, mungkin anak-anak kita nggak akan meninggalkan agama kita. Tapi setelah anak kita, cucu kita udah mulai, mereka akan meninggalkan agama yang mulia ini. Mereka nggak akan lagi mau seperti kita, duduk setiap minggu sekali di majelis, nggak mau. Duduknya seperti mana mereka? Jadi tadi itu majelis-majelis Valentine, ya kan? Di kafe-kafe yang menawarkan kenikmatan duniawi, akan begitu, akan berbeda dengan kita. Semakin kesini semakin berat tantangan buat anak-anak, terutama di dalam memelihara agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma lakum min dunillahi min awliya. Kenapa kita nggak boleh cenderung kepada orang-orang yang zalim tadi? Karena yang bisa menolong kita itu hanya Allah. Wali kita itu hanya Allah. Nanti kalau berada di akhirat, nggak ada lagi. Seorang ibu nggak bisa lagi ditolong oleh bapaknya. Seorang suami nggak bisa ditolong oleh istrinya. Seorang istri nggak bisa ditolong oleh suaminya. Nggak ada yang bisa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi wali. Karena itu yang harus dipegangi adalah syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma la tunsarun. Kemudian enggak ada yang bisa menolong kita. Enggak ada yang bisa menolong kita kalau kita sudah berada di akhirat, kecuali amalan kita. Nggak ada orang yang bisa menambahkan amalannya kalau sudah berada di kuburan. Nggak ada, kecuali amalan yang bersangkutan yang masih bermanfaat di dunia. Oleh sebab itu jangan terlalu berharap kepada orang lain. Kita berharap anak-anak kita, ternyata anak-anak kita nggak pernah doain kita, nggak pernah kirim Fatihah, nggak pernah kirim bacaan Al-Quran, nggak pernah mensedekahkan harta diniatkan untuk yang sudah meninggal.
maksimalkan apa yang bisa kita lakukan, karena itu yang paling utama. Adapun yang lain-lain itu bonus. Kalau anak kita anak yang soleh, dia akan selalu doain kita, dia akan selalu membaca Al-Quran, diniatkan untuk kita, udah otomatis itu diniatkan kepada semuanya. Dia beramal, diniatkan juga untuk semuanya, karena semuanya dia mendapatkan bagian daripada pahala. Itu yang kedua. Perintah yang berikutnya adalah wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Dirikanlah sholat. Allah menggunakan kalimat wa aqim. Kenapa? Terus jangan pernah berhenti dalam sholat. Kalau kita sudah melaksanakan sholat sunnah tertentu, jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena itu akan menambah sunnah yang lain. Sholat itu, sholat yang formal itu sholat yang kita berdiri dengan membaca takbiratul ihram, membaca takbir lalu takbiratul ihram sampai salam itu. Kapan itu? Tarafayn nahar, di ujung kedua siang. Maksudnya subuh, zuhur, asar. Termasuk juga sholat sunnah di sela-sela antara keduanya. Ada sholat fajar, ada sholat syuruk. Habis kita melaksanakan kajian begini, kita berada di masjid habis subuh sampai nanti menjelang matahari terbit, tunggu sebentar, sholat syuruk. Itu pahalanya dengan pahala haji maupun umroh. Lalu sholat duha, lalu sholat hajat. Sholat hajat kita mau kemana-mana, kita pernah punya hajat apa hari ini? Hajatuna ilaika katsir, katanya. Hajat kita kepada Allah itu tak pernah berhenti. Kita meninggal pun masih kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa zulafan minal lail. Zulafan itu zalafah yang dipakai oleh kalimat Muzdalifah. Apa Muzdalifah itu? Muzdalifah itu tempat yang dekat dengan Arafah. Zulafan minal lail, baru malam. Baru malam itu sholat apa? Sholat maghrib, sholat isya. Sholat apa lagi yang ada di situ? Banyak. Sholat taubah boleh, sholat hajat boleh, sholat lail, qiyamul lail boleh. Ditutup dengan witir. Ditutup dengan witir. Nah, maka sholat ini ternyata sepanjang hari, sepanjang malam kita bisa melaksanakannya. Hanya ada waktu yang tidak boleh saja, sebentar. Habis isya, habis subuh dengan habis asar. Lainnya boleh. Kenapa? Apa hebatnya sholat ini? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Semua perbuatan dosa kita yang kecil, yang sedang, dihapus dengan amalan sholat kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Bukan hanya sholat, semua perbuatan yang kita istiqomahkan menghapus dosa-dosa kita. Misalnya kita istiqomah di dalam berinfak sebulan sekali aja, itu menghapus semua dosa yang dari situ. Kita biasa menyantuni anak yatim kapan? 1 tahun sekali di bulan Muharram misalnya. Begitu tahun berikutnya kita laksanakan, kita hapus dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan puasa Ramadan sebentar lagi, itu menghapus dosa-dosa kita di antara Ramadan yang pertama sampai Ramadan yang berikutnya. Itulah hebatnya agamanya Allah. Innal hasanat yudhibnas, tapi syaratnya harus istiqomah. Bagaimana dengan dosa besar? Dosa besar lain lagi ceritanya. Dosa besar harus dengan bertaubat. Tapi kalau dosa kecil, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika dzikron lidzakirin. Salat itu adalah pengingat bagi orang-orang yang biasa berzikir. Karena itu kalau habis sholat, kita kalau udah biasa sholat, pengen sholat lagi.
Sholat duha biasanya cuma 2, nanti pengennya lebih dari 2. Sudah bisa 4, nanti kalau ibu longgar, nah saya mau 6. Terus pengen lagi, berapa sih yang disyariatkan oleh Nabi? Standarnya 8. Boleh nggak lebih 8? Yang namanya sunnah boleh sampai secapeknya ibu, tapi 8 itu nggak cukup. Sama dengan sholat tarawih. Sholat tarawih standarnya berapa? 11 dengan witirnya. Boleh nggak lebih dari itu? Boleh. Sampai 99 rakaat sekalipun juga boleh. Gitu. Tapi itu harus pribadi, dilakukannya itu pribadi oleh kita. Nah ini, jadi yang sunnah itu ada standarnya. Tapi kalau kita pengen melebihi standar, silahkan. Nah, tapi jangan dilaksanakan di tempat yang umum, nanti menjadi masalah. Kalau yang satu gempor nanti kasihan, yang harus bertanggung jawab siapa? Nah di situ. Kemudian perintah yang berikutnya adalah wasbir, bersabarlah. Sering ini muncul dalam Al-Quran, dalam melakukan perbuatan yang kita istiqomahkan, bersabarlah di dalamnya. Karena nanti tantangannya banyak. Kita harus bersabar. Sampai kapan kita harus sabar? Batasnya kapan? Sampai kita meninggal dunia. Jadi sabar itu batasnya sampai kita meninggal. Kalau kita menghilangkan kesabaran sebelum meninggal, berarti udah nggak nama Pak sabar lagi. Karena itu sabar ini harus sampai kita meninggal dunia. Wasbir. Kenapa? Karena kesabaran itu juga ada pahalanya. Fa innallaha la yudhi'u 'amalal muhsin. Kalau orang itu bisa sabar terus sabar gitu, maka itu adalah ciri dari amalan orang-orang yang muhsin. Kualitas amalan itu ada 3, Bu. Yang pertama, yang paling unggul itu muhsin. Di bawahnya muhsinin apa? Ma'ruf. Di bawahnya ma'ruf apa? Khair. Gitu. Jadi kalau kita bisa melakukan amalan sebagaimana amalan apa muhsin ini, gambarannya apa? Muhsin ini Allah berbuat baik kepada manusia, muhsin. Ibu berbuat baik kepada anaknya, muhsin. Yang ma'ruf yang mana? Suami berbuat baik kepada istri. Gitu. Dia kalau berbuat baik kepada istri melampaui dia berbuat baik kepada yang lain. Kenapa? Karena dia istrinya dia. Istri berbuat baik kepada suami, itu ma'ruf. Ma'ruf. Di bawahnya itu yang biasa kita kasih ke siapapun, itu khair. Karena itu kualitas amalan itu yang betul-betul tidak dilakukan adalah yang muhsin. Karena itu Allah mengatakan la yudhi'u ajral muhsinin, karena dia sudah pasti ikhlas, karena dia sudah pasti ma'ruf, karena dia sudah pasti baik. Itu yang muhsin. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalila. Maka mengapa tidak ada di antara umat sebelum kamu orang-orang yang memiliki keutamaan? Orang yang memiliki keutamaan. Siapa itu orang yang memiliki keutamaan? Yang mau melarang kepada perbuatan yang merugikan, termasuk fasad fil ardh. Kalau ada orang di antara kita, dia mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ini yang disebut dengan perbuatan-perbuatan yang memiliki keutamaan. Kenapa, Bu? Karena dia sudah melampaui kepentingan dirinya dan keluarganya. Kalau ada orang yang mau menghajikan, mengumrohkan orang lain, ini keutamaan. Karena dia memberikan kesempatan orang lain supaya punya pengalaman yang sama dengan dia. Kalau ada orang yang mau memberikan beasiswa kepada orang lain, ini keutamaan.
Jadi orang ini, orang yang ditolong ini, orang yang dibantu ini akan menjadi mulia, semulia dia. Dia nggak usah pergi haji, dia nggak usah umroh, dia dapat pahalanya. Itu disebut keutamaan. Orang ini sudah orang yang utama. Dia tidak memikirkan dirinya dan keluarga saja, tetapi dia memikirkan bagaimana orang-orang sekitarnya itu juga ikut baik. Ini keutamaan. Illa qalila. Yang begini ini hanya sebagian kecil. Mimman anjayna minhum, di antara orang-orang yang kami selamatkan. Jadi selalu ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat berupa keutamaan. Jadi orang yang sudah berada pada sisi keutamaan ini, orang sudah memahami inti dari segala sesuatu. Sehingga nggak perlu dia tiap tahun umroh, nggak perlu. Dia umrohkan aja orang lain. Itu sama dengan dia dapat pahala umroh. Pahalanya malah dapat. Orang yang dikasih umroh, dia senang mendoakan kepada orang itu, dia dapat pahala yang tidak mengurangi pahala umrohnya dia harusnya. Wattaba'il ladzina zalamu ma utrifu fihi wa ma kanu mujrimin. Dan orang-orang yang zalim, kebalikannya Bu. Orang yang keutamaan tadi memikirkan orang lain. Bahkan dia menyiapkan sebelum orang lain itu memikirkan sesuatu. Kita itu termasuk orang yang utama. Kalau kita punya kawan mau datang ke sini, mau bertempat di sini, udah kita siapin di dalamnya semuanya. Sementara orang yang zalim seperti apa? Orang yang biasa berbuat aniaya itu kebalikannya. Mereka mementingkan kenikmatan dan kemewahan untuk dirinya sendiri. Coba perhatikan, kalau orang yang zalim tidak beriman kepada Allah, punya karunia yang banyak, dia akan mikir untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Itu sudah pasti. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, muhsinin, dia dapat karunia dari Allah. Apa yang dia pikir? Ini untuk saya bagaimana, untuk orang lain bagaimana, untuk masjid bagaimana, untuk wakaf bagaimana, untuk ini bagaimana, banyak yang dia pikir. Kenapa? Karena itu bukan untuk dirinya sendiri. Ia sadar itu bukan untuk dirinya sendiri. Inilah perbedaannya orang yang memiliki pemikiran keutamaan dengan orang yang zalim, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Wa kanu mujrimin. Kebanyakan dari mereka ini selalu memproduksi perbuatan dosa. Sementara tadi orang yang muhsin itu memproduksi perbuatan-perbuatan soleh. Berbeda banget. Yang satu berbuat baik, yang satu memproduksi dosa dan kemaksiatan. Jangan sampai umur sudah di atas 40 tahun produksinya produksi dosa. Kalau diwafatkan, repot kita. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Allah tidak akan berbuat zalim dengan membinasakan satu daerah tertentu, satu kelompok manusia tertentu. Wa ahluha muslihun. Sedangkan di situ duduk orang-orang yang muslim, orang-orang yang selalu memperbaiki keadaan. Biasanya orang yang disisa oleh Allah itu yang sudah nggak bisa diharapkan ada kebaikan dalam hati, dalam pikiran, dalam amalan mereka. Kalau di situ ada orang-orang yang muslihun itu orang yang memperbaiki dirinya, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya. Ngajak orang lain berbuat baik itu muslihun. Karena itu kita ini kadang berbuat baik itu atas inisiatif kita sendiri. Kadang orang menawarkan kebaikan, lalu kita ikut. Maka orang yang menawarkan kebaikan ini disebut dengan muslihun.
Orang yang mengajak kepada kebaikan ini muslihun. Orang selalu berbuat baik untuk lingkungannya. Walau sya'a rabbuka, sekiranya, ini kalimatnya lau, sekiranya Tuhanmu itu menghendaki, laja'alan nasa ummatan wahidah, niscaya Allah akan menjadikan kita ini semua manusia itu sebagai umat yang satu. Allah menggunakan kalimat lau. Terjadi apa enggak? Enggak. Allah hanya ingin mengatakan, saya menjadikan manusia itu berbeda-beda, berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda bangsa, berbeda bahkan dalam diri kita, dengan keluarga kita, dengan anak-anak, adik-adik kita berbeda. Kenapa berbeda? Supaya saling membutuhkan satu sama lain. Kalau Allah ingin menjadikan sama, bisa enggak? Lebih mudah lagi buat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sama. Allah menjadikan semua orang beragama Islam, bisa apa enggak? Bisa banget. Gitu. Tapi Allah enggak mau seperti itu. Maka di sini dikatakan walau sya'a. Kenapa? Supaya kita bisa mengukur kita ini di mana posisinya. Wala yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah berkehendak, Allah ini bisa menjadikan kita ini satu alur semuanya pikirannya. Tapi Allah nggak mau begitu. Kenapa? Supaya kita menggunakan potensi pikiran kita. Oh ternyata begini, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Beda-beda. Untuk bisa mengatakan oh itu antara satu orang dengan orang lain beda-beda. Yang satu begitu melihat langsung oh, yang satu belum paham apa sih gitu. Nah setelah dipikir baru oh itu toh. Nah, yang belakangan yang lambat pikiran. Biasanya kita ini orang pada ketawa, orang pada berkata yang segala macam, kita nggak ngerti apa sih gitu. Nah setelah belakangan baru oh begitu. Ada orang yang ohnya itu setelah pulang bu, udah diceritain begini sampai di rumah oh, nah gitu. Ohnya itu keluar di rumah. Nah, jadi Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak bisa, tapi Allah nggak ingin. Allah ingin kita memanfaatkan potensi akal kita, potensi hati kita. Kita ini diberikan oleh Allah potensi yang sama dalam arti perangkatnya, tapi berbeda-beda di situ kapasitasnya berbeda. Untuk apa? Supaya kita saling membutuhkan. Kalau suami itu hebat, itu dia bisa menangani semua urusan keluarga itu tanpa campur tangan istri. Gitu. Kalau istri itu hebat, istri itu super, gitu, dia selesai sama dia semua. Gitu. Tapi pertanyaannya, apakah bisa melengkapi karakter laki-laki dan perempuan? Tidak bisa. Satu bulan yang lalu ada ibu-ibu di legenda wisata. Setelah kami ceramah datang, Pak, apakah salah saya ya? Kenapa? Dulu saya ketika masih hidup, suami saya masih hidup bersama saya mengatakan, Pak, Bapak urusin semua urusan kantor, saya urusan rumah, anak-anak selesai dengan saya. Betul kata dia. Jadi dia diberikan kepercayaan oleh Habibie waktu itu untuk menyelesaikan proyek besar dan selesai sama dia. Terus ibunya itu, bapaknya ini nggak pernah di rumah. Sekali di rumah hanya ngambil koper, dan ibunya itu sudah mempersiapkan di rumah itu ada 7 koper. Pergi ini, sudah siap semua. Anak-anak urusan saya. Ada di antara salah satu anaknya itu sampai sekarang nggak mau menikah. Yang laki, dia mengatakan saya begitu bapak meninggal, saya akan ngurus ibu dan semua keluarga. Ibunya bingung, apakah saya salah? Apa di sini? Bapak sekalian, laki-laki perempuan itu punya karakter yang berbeda. Sehingga kalau seorang anak itu ditangani oleh bapak, keibuannya bisa berkurang.
Seorang anak itu kalau ditangani oleh seorang ibu yang kuat tadi, sisi kebapakannya yang bilang. Maka bapak dan ibu ini memang perlu ketersalingan. Ini ketersalingan. Bagaimana anak-anak kita itu bisa ada keseimbangan antara peran bapaknya, peran ibunya, itu yang paling bagus. Satu berperan bagus, tapi ada kekurangannya nanti. Gitu. Karena yang dibutuhkan dalam hidup itu adalah keseimbangan. Begitu juga dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat itu kalau bisa keseimbangan. Tapi kalau sudah umur 40 tahun, kecenderungannya kepada akhirat harus lebih besar. Harus lebih besar. Illa man rahimah rabbuk. Yang tidak berselisih itu siapa? Orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Siapa orang yang diberikan rahmat? Seperti kita ini. Orang yang kemudian dari kecil sudah beragama Islam, memperkuat agamanya, mengamalkan semua yang ada di situ, istiqomah dengan semua dilaksanakan. Yang terakhir bersabar sampai meninggal. Inilah orang yang dirahmati oleh Allah. Illa man rahimah rabbuk. Walidzalika khalaqahum, kata Allah. Aku sengaja menciptakan manusia itu berbeda-beda supaya kita bisa membandingkan dengan orang lain. Oh begini, oh si itu begini, oh gini. Kita sebenarnya bisa lebih dari itu loh, kayak gitu. Kita akan melihat orang itu kok bisa berbuat seperti itu. Ya Allah, dengan keterbatasan yang ada dia bisa. Kita sebenarnya juga bisa. Di mana kuncinya? Di kemauan. Kalau ada kemauan, ada jalan. Kalau kita nggak ada kemauan, nggak ada berubah-ubahnya kita. Dari dulu gitu aja. Kita merasa sempit aja hidupnya. Kenapa? Karena nggak ada kemauan untuk memperbaikinya. Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Wa tammat kalimatu rabbika, dan keputusan Allah itu telah tetap. Wa tammat kalimatu rabbika. Keputusan yang mana? La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Nanti neraka jahanam itu akan penuh dengan apa? Dengan manusia, dengan jin yang tidak mau tunduk pada perintahnya Allah ketika mereka berada di dunia. Wa kullan naqussuhu 'alaika min amba'ir rusul. Wa kullan, dan setiap daripada rasul yang terdahulu, naqussu 'alaik, telah kami ceritakan kepada Muhammad. Min amba'ir rusul. Untuk apa itu? Manusabbitu bihi fu'adaka, untuk menguatkan hatimu. Kita dalam kehidupan ini itu kita merasa orang yang paling susah. Masih banyak ribuan jutaan orang yang lebih susah sebelum kita. Karena kehidupan ini berulang. Karena itu perhatikan kisah-kisah orang terdahulu. Kita coba kita bandingkan dengan kisah para sahabat dengan kita nggak ada apa-apanya. Kita nggak pernah berjuang, kita nggak pernah diintimidasi, kita nggak pernah berhijrah, kita nggak pernah, banyak sekali nggak pernah. Karena itu jangan merasa kita yang paling sulit dalam hidup, kita yang paling ayah, kita yang paling, jangan. Kenapa? Karena masih banyak lagi itu sebelum kita. Maka Allah mengatakan, aku ceritakan cerita-cerita dari Rasul itu untuk menguatkan hatimu. Ada orang sudah lama bersuami istri, nggak punya anak, lalu dia menyalahkan Tuhan. Kita lihat Rasul ada nggak yang nggak punya anak? Ada.
Rasul enggak punya Rasul ada enggak yang anaknya semuanya laki-laki? Ada. Nabi dan Rasul ada enggak yang semua anaknya perempuan? Ada. Ada semua. Yang paling kaya ada enggak? Ada. Yang paling miskin sedunia. Seperti lagunya Maggie Z itu. Ada enggak Rasul yang paling miskin di dunia? Jangan kita yang merasa paling miskin di dunia. Gitu. Masih ada yang lebih miskin dari kita, misalnya. Semuanya itu apa? Supaya kita ngambil contoh kepada mereka. Manusia itu bihi fu'adak. Jadi cerita-cerita itu untuk menguatkan kita. Ternyata kita ini belum ada apa-apanya dari mereka. Ternyata kita ini masih banyak rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Waja'aka fi hadhil haqq, dan kami teguhkan hatimu. Waja'aka, dan kami teguhkan hatimu. Dan di dalamnya terdapat diberikan waja'aka, dan datang bersama engkau Muhammad fi hadhihi, di dalam kehidupan ini al-haq, segala kebenaran. Kita ini mudah banget. Kenapa mudah? Karena kita lahir, bapak ibu kita sudah muslim. Itu mudah banget. Seandainya bapak dan ibu kita tidak muslim, maka kita harus menggunakan akal kita sedemikian rupa untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita ini mudah sekali gitu. Maka alhamdulillah keluarga besar itu sudah muslim gitu. Wa mau'izatan, Allah nanti menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk yang hak. Allah nanti menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah wa mau'izatan sebagai mau'izah, sebagai nasihat kebaikan kita. Kita dapatin dari Al-Quran begini, kita dapat dari As-Sunnah begini, kita dapatin dari Sirah Nabi begini. Oh ternyata begini, harus begini, harus begini, harus begini. Kita perbaiki kehidupan kita. Itu yang disebut dengan islah tadi. Islah yang nggak ada berhentinya itu. Kita sudah sama-sama tua ini, apa yang belum dilakukan, apa yang belum. Kita mau kemana. Kebaikan apa yang bisa kita semai lagi. Wa dzikra lil mu'minin. Al-Quran itu sekaligus juga pengingat. Kalau ada apa-apa, ingat Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memberikan pengingatan kepada kita. Karena itu memang kita harus sering-sering rujuk kepada Al-Quran, dibaca di rumah, dikaji di sini, diperdalam nanti dalam amalan-amalan kita. Nanti Allah itu memberikan ilmu bersamaan dengan amalan kita. Oh ternyata begini ya, oh ternyata begini. Jadi masing-masing itu diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu untuk pendalaman amal. Karena itu orang yang mengetahui itu berbeda dengan orang yang beramal. Beramal itu lebih dalam lagi ilmunya. Wa qul, dan katakanlah Muhammad lil ladzina la yu'minun, kepada orang-orang yang masih tidak beriman. Apa yang harus dikatakan? Karena kita nggak bisa memaksa agama ini untuk mereka, maka ikmalu ala makanatikum. Ya udah, lakukan aja sesuai dengan kemauan kalian. Lakukanlah semaunya, silahkan. Kenapa? Inna amilun, kami juga melakukan, tapi berbeda dengan yang engkau lakukan. Hasilnya apa? Hasilnya pasti berbeda nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna amilun, kami melakukan perbuatan yang baik-baik, kalian melakukan perbuatan semau kalian. Yang diterima oleh Allah adalah perbuatan yang sesuai dengan tuntunannya. Inna amilun, ya udah, Anda berbuat baik, kami berbuat baik. Yang penting kita sama-sama berbuat baik. Cuma tujuannya berbeda, Tuhannya berbeda, silahkan. Nah di situ. Ini yang disebut tadi bahwa kita harus toleran dalam muamalah. Kita harus toleran dalam kegiatan sehari-hari, kita harus toleran. Tapi dalam akidah nggak boleh kita toleran. Nah, di situ. Dalam akidah kita sendiri-sendiri. Karena itu kualitas amalan nanti berbeda-beda. Wantadiru. Yang kedua,
setelah kita sama-sama beramal, tunggulah. Kenapa? Inna muntadirun. Engkau dan kami itu sama-sama menunggu. Menunggu apa? Menunggu kalimatullah, menunggu keputusannya Allah. Kapan kita mau meninggal dunia? Habis itu kita nggak bisa beramal lagi. Setelah itu amal kita akan direkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau akan masuk kemana? Kita akan masuk kemana? Nanti ketemu nanti di akhirat itu. Dia akan lihat, oh seandainya dulu saya ngikutin nasihatnya untuk bisa mengikuti agamanya Islam, maka saya akan selamat. Tapi yang saya ikutin adalah yang mudah-mudah aja, gitu. Yang mudah-mudah. Saya nggak mengira dengan mengikuti yang mudah-mudah itu akibatnya seperti ini. Nah, di situ. Makanya orang harus menggunakan akal kritisnya. Lihat di dalam kehidupan dunia ini mana yang paling konsisten dalam penyembahan kepada Allah. Lihat tanda-tanda kebesarannya, maka nanti akan mengarah kepada Islam, akan mengarah kepada Islam. Karena fitrah manusia itu adalah ketertundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah tunduk pada Allah, tenang. Kalau sudah tunduk pada Allah, tentram, badannya juga enak, gitu. Kalau tidak tunduk pada Allah, tak enak. Pikiran kita nggak tenang, hati kita tidak tentram di situ. Terus bergolak hatinya. Jadi kalau sudah berada dalam agama Allah, tinggal menguatkan ini. Tinggal ini yang belum, ini yang belum. Ternyata banyak sekali yang belum kita laksanakan karena amalan itu bertingkat-tingkat tadi. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Dan miliknya Allah lah segala rahasia yang ada di langit dan ada di bumi. Allah menutup ayat ini dengan kerahasiaan. Kenapa? Karena semua yang ada dalam kehidupan akhirat itu rahasia, kecuali yang sudah diberitakan oleh Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Maka orang yang beriman itu hatinya selalu senang. Kenapa hatinya selalu senang? Dia dibahagiakan oleh Allah. Nanti kalau berbuat baik masuk surga. Nanti kalau kita berbuat baik itu dunia dan akhiratnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita digembirakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengetahui rahasia yang sesungguhnya itu Allah. Tidak dibuka semua rahasia. Cukup dengan pemberitahuan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu memenuhi kebutuhan kita untuk tahu. Kalau kita sudah tahu harus begitu, harus begitu, harus begitu. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Nanti kepada Allah itu akan kembali semua perkaranya makhluk. Semua perkaranya makhluk itu kembali kepada Allah. Ada orang yang hilang sampai sekarang tidak ditemukan. Nah, nanti ketemu sama malaikat. Nanti yang dapat ceritanya di sana. Kemana kok di dunianya nggak sampai ketahuan itu ada di mana. Nah, di situ. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang nggak ketahuan, dia jatuh di laut misalnya, dicari nggak ketemu. Nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua manusia, baik yang menyembah Allah maupun yang tidak menyembah Allah, akan kembali kepada Allah. Karena itu tadi Allah mengatakan dia sebagai wali dari semua manusia. Dan kalau kita itu tidak menjadikan Allah sebagai wali kita, nanti repot kita di akhiratnya. Karena tidak ada pertolongan kecuali dari wali kita itu, dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu fa'budhu, sembahlah Allah, lakukan ibadah-ibadah hanya kepada Allah. Apa saja, semua diniatkan ikhlas kepada Allah. Yang disebut dengan ikhlas itu tertuju kepada Allah, bukan perbuatan yang saya nggak punya rasa apa-apa di hati saya, bukan. Yang disebut ikhlas itu perbuatan ini saya tujukan kepada Allah. Lillah,
Makanya kalau kita puasa lillah, kalau kita sholat lillahi ta'ala. Itu yang kita sebut. Ini perbuatan ini untuk mengagungkan Allah. Wa tawakkal alaihi. Kalau perbuatannya sudah dilaksanakan, ibadahnya sudah dilaksanakan, bertawakallah, berserahkan kepada Allah. Jangan dipikirin lagi. Pikirlah perbuatan yang baru lagi, ibadah apa yang bisa dilaksanakan lagi, apa yang bisa lagi, apa yang bisa lagi, apa yang bisa lagi. Setelah selesai, bertawakallah kepada Allah. Jangan memikirkan sesuatu yang sudah kita lepas. Kita udah lepas, lalu kemudian orang itu menggunakan dengan begini-begini, kita mikir, aduh sayang banget, maksud saya kasih uang untuk itu bukan urusan kita. Itu membuat hati kita kemerungsung gitu. Hati kita tidak tenang. Kalau sudah dikasih, haknya orang yang dikasih udah lepas. Batas kita itu ketika mengasih, udah, kalau udah kasih udah. Jangan mikirin yang itu. Yang kita pikirkan adalah apalagi yang bisa kita laksanakan kebaikannya. Bertawakallah kepada Allah, diserahkan kepada Allah. Karena dengan menyerahkan kepada Allah itu hati kita menjadi tenang. Hati kita menjadi tenang. Bahwa nanti ada evaluasi, boleh. Oh kita evaluasi, oh ini dikasih semakin baik, kita boleh nambahin. Oh ini kita kasih kok semakin buruk ya, nah coba diperbaiki dengan yang lain, bisa nggak? Tapi kalau sudah nggak bisa, ya kita harus memberi pelajaran ya, supaya dia tetap dalam didikan kita, tetap menjadi orang yang baik. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Tuhanmu itu, Allah menyatakan Tuhanmu itu enggak akan pernah lupa terhadap apa yang engkau lakukan. Tuhanmu itu sedetik pun tidak tidur. Tuhanmu itu sedetik pun tidak pernah mengetahui keadaanmu. Karena itu kalau berbuat baik itu sudah tertuju kepada Allah, sudah. Nah itu yang paling utama. Adapun orang lain segala macam begini biarin aja. Yang penting kita sudah mantep. Nah, udah kepada Allah. Semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karimati sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaytaha wa yasrataha ya rabbal alamin. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ihsanan wa maksuma. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.